Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal yang sudah kita lakukan mulai dari pertemuan sebelumnya. Langsung saja silahkan perhatikan latihan soal nomor 17 ya, kelanjutan kemarin nomor 16. Perhatikan soal nomor 17. Seutas kawat sepanjang 10 meter. Langsung saja ya. Diketahui panjang 10 meter digunakan untuk menahan beban 20 kg. Jika luas penambang kawat A 2 mm persegi dan G 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan kawat adalah ya, ditanyakan tegangan kawat, atau bisa kita tulis berapakah taunya. Jawab tau yaitu F per A. Berapa F-nya? F adalah beban yang menarik kawat tersebut. Kita lihat, hitung dulu F-nya. F bebannya tadi adalah massa sebesar 20 kg. F itu adalah sama dengan W atau berat. Sama juga dengan M kali G. Kita masukkan massanya 20, G-nya 10, maka hasilnya adalah 200 Newton. Itu F-nya. Berapa luas penambangnya? 2 mm persegi. Tetapi ingat, ini masih milimeter persegi, harus dirubah dalam meter persegi. Bagaimana caranya? Ingat, milimeter ke meter itu dibagi 1000. Tetapi karena dia kuadrat, maka 1000-nya dikuadratkan, sama dengan dibagi dengan 1 juta. Nah, 1 juta itu sama dengan 10 pangkat 6. Kalau bagian jadinya 10 pangkat minus 6. Ya, kita masukkan F-nya dulu. F senilai 200. A-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. 2 bisa kita coret, sehingga tinggal 100. 10 pangkat minus 6 ke atas yaitu 10 pangkat 6. Jadinya 1 kali 10 pangkat 8. Suatunya adalah Newton per meter persegi. Ya, ini adalah tegangannya. Bagaimana dengan panjangnya? Untuk menghitung tegangan, maka panjang tidak perlu digunakan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan nomor 18. Seutas kawat sepanjang 2 meter. Nah, berarti di sini L 2 meter. Beban 10 kg. Berarti ada massa 10 kg. Ternyata bertambah panjang. Bertambah itu ada perubahan panjang sebesar 1 cm. Di situ G senilai 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa regangannya. Regangan itu berarti berapa epsilonnya. Nah, regangan ya adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Kita masukkan saja berapa pertambahan panjangnya. 1 cm, panjang mula-mula 2 meter. Ingat, satuan harus disamakan dulu. 1 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2 meter dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 2. Ini kalau kita buat
notasi ilmiahnya jadi 5 kali 10 pangkat minus, ini pindah ke sana ya, dari min 2 tambah lagi jadinya minus 3. Selesai. Kalau untuk regangan dia tanpa satuan, karena apa? Meter bagi meter dia akan habis. Nomor 18. Kita lanjutkan nomor 19. Perhatikan di sana, sebuah kawat bertambah panjang. Berarti bertambah panjang 2 mm ketika sebuah gaya F 250 Newton bekerja pada kawat. Besar gaya yang diperlukan agar kawat bertambah panjang 5 mm. Artinya ini kalau gaya pertama menghasilkan pertambahan panjang sekian, kalau minta pertambahan panjangnya itu adalah 5 mm, berapa gaya yang diperlukan. Nah, ini adalah tipe soal perbandingan. Itu artinya ada kondisi pertama, ada kondisi kedua jika salah satunya dirubah. Maka kalau ini gampang, yaitu apa? Kita tinggal masukkan persamaan yang sama dari hukum Hooke. Ya, kita masukkan hukum Hooke-nya. F sama dengan K kali delta L. Karena dua kondisi kita buat yang sama, F K kali delta L. Kita bandingkan saja, ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Nilai K karena pegasnya sama, maka dia bisa kita hilangkan. Kita masukkan F1 nya 250 per F2 yang kita cari. Delta L nya ini masih dalam milimeter, perlu nggak kita ubah dalam meter? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena perbandingan, maka nanti bisa kita coret langsung. Kita masukkan saja, delta L1 nya 2 ya, kemudian delta L2 nya adalah 5. Sudah, tinggal perkalian silang. F2 kali 2 2F2, 250 kali 5 1250, maka F2 sama dengan 1250 dibagi 2. Hasilnya iya 625 Newton. Sederhana ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan nomor 20. Pegas dalam timbangan yang digunakan di supermarket meregang. Artinya dia bertambah panjang sebesar 0,025 meter. Ketika sebuah semangka dengan berat ya, berarti ini sudah W 1,0 kali 10 pangkat 2 Newton. Yang ditanyakan berapa konstantanya. Kalau seperti ini kita bisa tuliskan menggunakan persamaan Hooke. F sama dengan K kali delta L. F nya di sini kok nggak ada? Ada. Gaya itu bisa disamakan dengan berat. Beratnya sudah ada 1,0 10 pangkat 2. Kita masukkan 1,0 nya dihilangkan nggak masalah ya. Satunya pun kalau di depan juga nggak masalah. Kita tulis cukup angka 10 pangkat 2. K delta L nya 0,025. Maka besarnya K adalah 10 pangkat 2 dibagi 0,025. Kok susah banget ya angkanya ya. Coba kita uraikan aja. 10 pangkat 2 itu berarti 100 per 0,25. Bagaimana nih kalau kita ubah jadi 25 aja. Nanti biar gampang. 25 kali 10 pangkat 1, 2, 3. Berarti minus 3. Nah, kalau gini kan gampang. 100 bagi 25 4, ya kan? 10 pangkat minus 3 kita pindah ke atas, jadinya 10 pangkat 3 karena minusnya dihilangkan. Sudah selesai. Satuannya dalam apa? Newton per meter. Yaitu untuk nomor 20.
Kita lanjutkan nomor 21. Suatu beban 100 gram, berarti sudah ada masanya gram ya, berarti dia massa 100 gram digantungkan pada sebuah bekas. Jika bekas bertambah panjang, berarti ada delta L sebesar 0,2 cm ya. Maka konstanta pegasnya, nah, K lagi ditanyakan. Langsung saja kita masukkan F sama dengan K kali delta L. Berapa F-nya? Nah, ini kita cari dulu. F sama dengan W sama dengan M kali G. Masanya berapa? 100 gram. Kita ubah dulu dalam kilogram, yaitu 0,1 ya. 0,1 kilogram. G-nya kalau tidak ada maka otomatis nilainya 10. 0,1 kali 10 ya 1 Newton. Ini F-nya. Kita masukkan F-nya 1. K kita cari delta L. Karena F ini dalam satuan internasional SI, maka delta L-nya juga harus dalam SI, harus dalam meter. Berapa ini? 0,2 cm. Cm ke meter dibagi 100, sehingga sama dengan 0,2 kali 10 pangkat minus 2. Langsung bisa ya, sudah. Kita masukkan di sini 0,2 kali 10 pangkat minus 2. Maka nilainya K adalah 1 per 0,2 10 pangkat minus 2. Langsung kita hitung 1 per 0,2. Bingung? Coba kalau misalkan ini saya tutup dulu. Ini jadi 10. 10 bagi 2 ya 5. Jadi 10 atas kalikan 10, bawah kalikan 10. 10 bagi 2 5. Ini yang pindah ke atas. Dari minus berubah jadi plus 2 Newton per meter. Gampang kan? Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Seorang pelajar yang bermassa 60 kg bergantung pada ujung sebuah bekas sehingga bertambah panjang 10 cm. Berapa tetapan pegas? Tetapan pegas itu juga sama dengan konstanta pegas. Soalnya hampir sama tadi ya tipenya. Langsung kita masukkan saja menggunakan hukum Hooke. F sama dengan K kali delta L. Berapa F-nya? Nah, kayak tadi. F sama dengan W sama dengan M kali G. Masanya 60. G-nya berapa? 10. Hasilnya 600 Newton. Oke, kita masukkan F-nya 600. K kita cari. Delta L. Nah, ini diubah dalam satuan meter. Berapa? 10 cm ke meter. 0,1 meter. 0,1, sehingga K sama dengan 600 bagi 0,1. Hasilnya adalah sama-sama kalikan atas 10 kali bawah kalikan 10 kan juga boleh. Yang atas 6000, yang bawah tinggal 1. 6000 bagi 1 ya 6000. Satuannya dalam Newton per meter. Itu nomor 23. Sepertinya ada yang terlewat ya. Tadi dari nomor 21 lompat ke 23. Ya, kita kembali ke nomor 22 ya. Perhatikan nomor 22. Dua buah bekas identik dengan konstanta K1 sama dengan K2, nilainya adalah 100 Newton per meter yang disusun secara paralel dengan bekas lain. Ya, disusun seri dengan bekas lain yang punya konstanta, berarti ada K3 yang nilainya 200 Newton per meter. Maka konstanta totalnya adalah, nah, mari kita gambar dulu kira-kira kayak apa bentuknya ya. Yang K1 K2 dia paralel, berarti bentuknya ini. Nah ini
Ini K1, ini K2. Kemudian diseri dengan K3. Nah, ini K3. Konstanta totalnya berapa? Dari ini kita lihat ya. Kita kerjakan yang kelihatan dulu, seri dulu atau paralel dulu. Dari gambar ini mana? Ya, K1 dengan K2 dulu. Bentuknya apa? Paralel. Sehingga kita hitung untuk paralel kan gampang ya, yaitu KP sama dengan K1 ditambah dengan K2. K1 nya 100, K2 nya juga 100, maka hasilnya adalah 200. Ini K paralelnya. Nah, ketika ini sudah dihitung paralel, maka ini bisa kita rubah gambarnya menjadi tinggal satu saja. Ini KP. Nah, setelah seperti ini bentuknya jadi seri. Ketika sudah jadi seri, maka kita tinggal hitung aja ya. Kalau hanya 2, kita pakai yang cepat aja ya, kali bagi jumlah. K total atau K seri ya, kali bagi jumlah ya. Perkalian siapa berarti? KP kali K3 dibagi dengan KP tambah K3 kali bagi jumlah ya. KP nya 200, K3 nya juga 200. KP nya ini tambah 200. Hasilnya berapa? Di sini ya. 200 kali 200 40.000 dibagi dengan 200 tambah 200 400. 20 hilang, 4 dengan 4 tinggal 1, maka hasilnya adalah 100 Newton per meter. Ini jawabannya nomor 22 ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Tadi 23 sudah, kita ke nomor 24. Sebuah pegas ujung bawah digantungi beban sebesar 100 gram. Konstanta pegasnya 50 Newton per meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka pegas memanjang. Memanjang itu artinya adalah berapa delta L-nya. Langsung saja kita menggunakan, kalau seperti ini langsung hukum Hooke. F sama dengan K kali delta L. Berapa F-nya? Kita hitung dulu. F sama dengan W sama dengan M kali G. Masanya 100 gram. Kita ubah dulu dalam kilogram, 0,1. G-nya 10. Maka hasilnya adalah 1 Newton. Oke, F-nya 1. K-nya 50. Maka delta L, nah, delta L sama dengan 1 bagi 50. Gimana ini caranya biar gampang? Coba kalau kita buat gini ya, atas saya kasih 10, bawah dikali 10, boleh gak ya? Berarti 1 kali 10 10, 10 kali 50 500. Nolnya kita simpan aja ya yang ini. Berarti 10 bagi 5 2, 10 pangkat. Nah, ini kan di bawah ada 2, kita pindah ke atas jadinya minus 2. Satuannya apa? Karena sudah SI, maka ini dalam satuan meter. Gampang kan? Itu nomor 24. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 25. Perhatikan nomor 25. Untuk memanjangkan sebuah pegas sejauh, bahasanya sejauh, panjang pun juga boleh, 10 cm ya, 10 cm, diperlukan gaya sebesar 100 Newton. Berapa konstanta pegas
tersebut. Nah, ini semuanya seperti hukum Hooke semua ini ya. Maka langsung aja seperti tadi, F sama dengan K delta L. F nya kita masukkan, sudah ada di situ 100, K kita cari, delta L ini diubah dalam meter ya, 0,1. Maka besarnya K adalah 100 bagi 0,1. Berapa ini? Coba atas kali 10, bawah kali 10 boleh ya. 1000 dibagi dengan 10 kali 0,1, 1. Berarti hasilnya adalah 1000. Ini kalau notasi 5 berapa? 1 ya, kali 10 pangkat 1, 2, 3 Newton per meter. Itu nomor 25. Lanjut soal berikutnya nomor 26. Ya, perhatikan nomor 26. Perhatikan di sini ya. Ya, di sana. Soalnya ada gambar pegas dengan susunan semacam ini. Jika konstantanya ketiganya sama, kemudian dia diberi gaya F ya. Ternyata yang bagian bawah ya, itu pertambahannya 2 cm. Yang ditanyakan berapa pertambahan panjang total. Maka kalau ini kan logikanya berarti kita harus tahu dulu yang ini berapa yang atas, sehingga delta L total adalah delta L bawah tambah delta L atas. Yang bawah kan sudah ada 2, yang atas belum. Nah, bagaimana yang atas? Sementara kita hanya tahunya dia identik, tapi pernya nggak tahu, gayanya pun juga nggak tahu. Justru ini gampang, karena apa? Ini kita buat perbandingan, yaitu kondisi atas dan kondisi bawah ya. F sama dengan K kali delta L. Kita bandingkan ya. F sama dengan K kali delta L. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Atas, bawah. Coba yang sama apanya di sini? Beban sama. Sehingga kita bisa masukkan ya, karena sama, maka KA kali delta LA sama dengan KB kali delta LB. Coba KA-nya berapa, KB-nya berapa? Ini misal ya, misalkan ini masing-masing nilainya 1. Atas berapa ini? Karena paralel, maka nilainya 1 tambah 1. Berapa? 2. Yang bawah tadi anggapannya berapa? 1. Itu ya. Delta LA yang kita cari. Delta LB-nya berapa tadi? 2. Nah, maka delta LA-nya adalah, kan boleh dicoret gini. Maka tinggal delta LA sama dengan 1. Udah, kita masukkan aja di sini. 1. Hasilnya adalah 3. Satunya apa tadi? Sentimeter ya, berarti 3 cm. Gampang ya. Itu nomor 26. Kita lanjutkan berikutnya nomor 27. Perhatikan nomor berikutnya, nomor 27. 3 buah bekas identik memiliki konstanta masing-masing 300 Newton per meter. Berarti semuanya sama. Apabila ketiga bekas tersebut disusun secara paralel, maka besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menarik pegas sehingga bertambah panjang 20 cm adalah, ya kita masukkan dulu, K1 sama dengan K2 sama dengan K3, nilainya 300 Newton per meter. Ini bentuknya adalah paralel. Kemudian supaya dia bertambah panjang, supaya delta L nya jadi 20 cm kan, yang tanyakan berapa gaya yang diperlukan. Lagi-lagi kita menggunakan persamaan Hooke. F sama dengan K kali delta L. Ya tinggal kita masukkan aja berapa nilai K-nya. Gampang, karena dia bentuk paralel, maka K paralelnya tinggal K1 tambah K2 tambah K3. Berapa hasilnya ini?
300 tambah 300 tambah 300, hasilnya adalah 900. Ya, kita masukkan kayaknya 900. Delta L nya ini masih dalam sentimeter, dibuat dalam meter, 0,2 meter ya, 0,2 meter. 900 kali 0,2, coret-coret, 90 kali 2, 180 Newton. Gampang ya. Yaitu latihan soal persiapan ujian semester yang akan kita laksanakan mulai pekan depan. Tugas kalian adalah, silahkan kalian tulis ya, seperti pertemuan kemarin di buku tulis, soal jawaban, kalian foto, kemudian kalian upload di link presensi dan penugasan. Baik anak-anak, semoga ada manfaatnya. Selamat mengikuti ujian semester, semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.